Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar, masih bersama kedua narasumber kita. Kita kembali lagi tadi masih membincangkan terkait dengan kehidupan masyarakat di kota ini sendiri yang memang menjadi salah satu faktor besar juga mengapa sering terjadi kasus penculikan ini. Namun kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Apartemen The Royal Paradise yang ada di Jalan Geger Kalong, Kota Bandung berdiri di kawasan Bandung Utara. Selain lokasi proyek menyalahi aturan kawasan Bandung Utara, hingga kini pihak pengembang juga tidak memasang papan pemberitahuan izin mendirikan bangunan atau IMB serta keterangan lainnya. Meski menyalahi Perda kawasan Bandung Utara, pembangunan proyek telah berjalan dalam tahap membuat galian. Dari mana ya Pak ya? Menurut Ketua RT 06 RW 01 Kelurahan Sukasari Deden Kusria, pihaknya masih menunggu pengembang untuk menunjukkan surat IMB dari pemerintah Kota Bandung. Ironisnya pihak Kecamatan Sukasari seolah membiarkan pembangunan berjalan tanpa menunggu keluarnya izin mendirikan bangunan. Pihak Kecamatan mengaku belum mengetahui proses IMB proyek tersebut karena dianggap bukan kewenangannya. Sampai sekarang mereka mungkin telah melakukan permohonan izin ke pemerintah kota. Nah, sampai situ kita tidak tahu persis perkembangannya seperti apa karena memang itu bukan kewenangan dari kami, pihak pemerintah kecamatan. Proyek pembangunan apartemen dan hotel 10 lantai ini rencananya akan dimulai bulan Mei 2016. Dari Kota Bandung, Jupita Mailana, MNC Media, melaporkan. Baik Pak Yasmil dan juga Ibu Diana, ini tadi kita sedang berbincangkan terkait dengan untuk masyarakat kota tampaknya dia dengan mudahnya kalau ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh anaknya bisa langsung melapor dan tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu untuk yang di desa seperti apa Pak Yasmil? Ya kalau saya pikir persoalan anak Indonesia bukan hanya anak perkotaan tapi anak di desa. Anak-anak di daerah-daerah yang terpencil dan sebagainya. Oleh sebab itu peran negara sangat besar gitu untuk bisa melindungi mereka. Tentu bersama dengan pemerintah, dengan orang tua ya. Dari tingkat RT, RW sampai ke lurah dan sebagainya. Terus ada pola-pola tertentu yang kita bisa tahu bahwa anak-anak itu bermainnya di mana, dengan siapa, mengapa dia senang di sana dan sebagainya. Itu juga guru ngajinya siapa, guru pramukanya, kegiatannya itu harus ada. Dan menurut hemat saya negara itu harus bisa membuat satu model. Ya. Jangan disamakan kalau di kota anak-anaknya begini, kalau di desa begitu. Dan di desa itu bahkan akan menjadi korban lebih dalam lagi terhadap terpaan gadget ya, terpaan pengetahuan. Karena apa? Pengetahuan orang tuanya lebih minim terhadap itu gitu ya. Nah, ini juga harus diajarkan. Internet masuk desa misalnya. Nah, pikiran orang tuh akan sejahtera nanti petani begini-begini. Nah, bagaimana ke anak? Itu juga harus dipikirkan gitu ya. Jadi bukan hanya internet masuk desa, masuk kecamatan dan segala macam, apa yang bisa dilakukan itu. Dan kita bisa mengatakan kita tidak bisa memendung itu ya. Tetapi kita bisa meregulasi, mengatur, menata supaya itu menjadi minimal hal-hal yang korban anak. Kenapa? Anak yang udah tercemar pornografi itu otaknya itu rusaknya berat banget gitu dibandingin orang dewasa. Kalau anak udah itu masuk betul. Ya. Di Garut anak memperkosa anak ya dan sebagainya itu saya punya kasus-kasus yang sudah diputus oleh hakim. Hakim juga memberi putusan juga ya ringan dalam hal ini ya kan anak dengan anak. Tapi kalau berat ya kita juga mikir anak dimasukin ke penjara. Nanti di penjara dibarengin sama orang dewasa. Masuk sebagai sekolahan juga di situ. Nah, jadi problemnya ini harus kita urai betul. Apa yang paling baik terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Ya kan? Nah, itu penting. Kalau pedofilia tentu persoalan yang bisa diselesaikan secara hukum dengan lebih jelas. Tinggal apakah kita ingin menghukum berat atau tidak? Sejauh mana pedofil itu perlu di treatment, diperbaiki dan sebagainya. Bagaimana kita harus menghukumnya? Itu harus ada sistem sendiri. Bu Diana, kalau kita berbicara terkait dengan tadi peningkatan yang kasus penculikan atau juga kekerasan seksual pada anak-anak ini terus meningkat dan dapat dikatakan bahwa memang Indonesia khususnya ini sudah darurat kasus seperti itu ya. Gitu. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh keluarga selain
komunikasi tadi, kalau kita bicara masalah keluarga. Ya, yang harus dilakukan oleh keluarga sebetulnya adalah para orang tua, para ayah, ibu mulai meningkatkan kapasitas diri lah saat ini. Bagaimana cara pola asuh yang baik terhadap anak. Karena zaman sekarang kan sudah zamannya era teknologis semua. Sehingga para orang tua juga harus mulai belajar. Di samping para orang tua belajar, yang dibutuhkan juga saat ini adalah bagaimana kepedulian masyarakat juga di lingkungan sekitar. Dan bagaimana juga masyarakat membantu para orang tua untuk memperkenalkan pada anak-anak kita terkait dengan etika, norma, nilai yang ada di masyarakat. Karena yang ironis kami lihat saat ini memang anak-anak kita ini dari segi norma, etika, nilainya cukup berkurang. Seperti itu. Dan itu barangkali yang harus kita belajarkan sama-sama terhadap anak. Saat anak tidak diberi informasi terkait dengan hal itu, mungkin dia juga akan kebablasan dari cara pergaulan, seperti itu ya. Dari cara berhubungan dengan teman yang lainnya, seperti itu. Jadi harus diberi penguatan. Di samping tentunya kepada anak sendiri. Dan kami sangat berharap para orang tua tidak hanya menyerahkan pendidikan anaknya itu ke sekolah, atau misalnya ke pesantren begitu saja. Tapi tolonglah mempunyai andil juga di dalamnya, karena itu juga kan anak kita juga seperti itu, dan kita kerja untuk mereka juga seperti itu. Jadi pengawasan, bimbingan, kemudian pendidikan yang asertif harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Terutama juga sekali lagi juga anak-anak kita ini saat ini memang sepertinya kurang pelukan dari orang tua gitu ya. Barangkali sehari barangkali cuma 2 menit untuk peluk erat anaknya dan bilang bahwa ibu sayang kamu nak, seperti itu mungkin akan menjadi pelipur lara anak-anak kita dan memberikan kepercayaan pada anak-anak kita bahwa orang tuanya saat ini melindungi dia. Sehingga kalau ada apa-apa saya harus bilang mama saya, karena mama saya sering peluk saya, seperti itu, dan membuat nyaman bagi anaknya. Kita berharap begitu. Mungkin biasakan dari kecil tadi ya, ketika katakanlah pulang sekolah, kita tanya apa yang terjadi dan segala macam, itu juga mungkin akan membangun istilahnya kepercayaan dari anak untuk akhirnya mau berbicara kepada orang tuanya. Pak Yasmil, ini kalau dari apa yang harus dilakukan dari keluarga, lalu kalau dari penglihatan Pak Yasmil, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, oleh pemerintah ya, tentu dibutuhkan fasilitas-fasilitas pembinaan terhadap anak gitu ya, tempat bermain, kemudian juga penguatan dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Juga kita punya di Bandung itu ada Brigade RW ya, polisi yang sifatnya di satu RW itu ada polisi. Ya, polisi itu bisa juga berteman dengan anak ya. Kalau ada apa-apa, anak nggak takut sama polisi. Nah, sekarang banyak anak takut sama polisi, apalagi kalau anak udah gonceng motor sama orang tuanya nggak bawa SIM, anaknya juga kita lewat. Nah, jadi anak udah sama polisi alergi ya. Nah, ini harus dibikin sama polisi itu tidak alergi, justru dekat ya. Pak RW, Pak RT juga kegiatan-kegiatan anak juga harus jelas tahu. Anak-anak di bawah pohon kersen beramai-ramai ngelihat gadget, ketawa-tawa, cekakakan dan segala macam, ya kan? Kalau saya kebetulan itu ya saya lihat lagi ngapain sih, apa yang dilihat gitu kan? Di masjid sholat bareng-bareng, kita lagi zikir atau apa, dia tuker-tukeran gambar ya. Oh, ini ada gambarnya, oh ya kirim ya, dan segala macam. Wah, saya bilang udah jauh. Di masjid itu juga terjadi, anak-anak ke masjid tapi yang dibawa itu tablet dan segala macam. Nah, itu juga diketahui orang tuanya dan sebagainya. Menurut saya itu pola-pola itu harus selalu oleh negara disosialisasikan atau disuluhkan kepada orang tua maupun desa, di kota, di mana, supaya orang tua itu bisa tahu, matur gitu. Artinya dia matang untuk punya anak begitu ya. Tahu bagaimana anak secara sosial maksud saya gitu. Lalu pemerintah juga dalam penegakan hukum. Nah, ini penegakan hukum kalau perkara anak ini hendaknya difasilitasi prioritas. Prioritas tuntas. Nah, jadi prioritasnya selain dia beres dalam hal penanganan hukumnya, tuntas juga non hukumnya, sosial dan sebagainya. Supaya apa? Nanti kita bisa punya model, oh begini loh penanganan anak yang bagus. Kalau sekarang kan tidak, geng motor kita tidak selesai-selesai, muter-muter di situ saja. Pedofilia
juga terus-terusan begitu saja ya kan. Nah, menurut saya harus tuntas sehingga ada sistem tertentu, ada model tertentu sehingga teman-teman di LSM itu bisa bekerja bersama-sama dengan keluarga, pemerintah dan sebagainya. Taman lalu lintas sekarang agak kurang disegani oleh orang ya, kesepian karena di sana sudah tidak lucu lagi, tidak keren lagi. Yang lucu dan keren kalau bisa ke mall, di sana ada segala macamnya. Gimana? Padahal itu harus juga menjadi bagian dari tempat anak membina diri kan, situ ya Bu ya. Terakhir mungkin singkat saja dari Bapak dan Ibu, kita ke Ibu Diana terlebih dahulu. Menurut Ibu yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pemirsa pada sore hari ini, apa poin yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan menjaga anak agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa? Ya, poin yang ingin kami sampaikan adalah kepada orang tua dan masyarakat. Pertama, jangan takut melapor saat melihat atau anaknya dikenai kekerasan. Karena apa? Karena kalau misalnya takut melapor, masalahnya akan menjadi lebih serius seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap hari minimal 30 menit tolong para orang tua untuk diskusi dengan anaknya. Diskusinya face to face, tinggalkan semua gadget. Dan tanya, hari ini apa yang kamu senangi? Hari ini apa yang kamu sedihkan? Tanya kepada anaknya. Kemudian jangan lupa juga pelukan hangat dari para ayah dan para ibu untuk anak-anaknya agar timbul rasa kepercayaan diri. Yang dibutuhkan saat ini oleh anak adalah bimbingan, kemudian informasi bagaimana dia memilih sesuatu hal dan bagaimana dia memutuskan sesuatu hal itu sendiri. Jadi seyogianya itu peran Bapak Ibu dalam rangka mendidik anaknya dan diperkuat karena saat ini predator sangat luar biasa dan ciri-cirinya tidak terlihat. Baik. Seperti itu. Pak Yasbil, kalau dari Pak Yasbil, apa yang harus diwaspadai oleh orang tua? Iya, pertama yang harus diwaspadai pada orang tua adalah perilaku orang tua itu sendiri. Ya. Dia harus prepare melihat dirinya, apakah dia sudah memberikan yang terbaik seperti apa yang dikatakan. Yang kedua, orang tua juga harus mengetahui lingkungan dari anak itu, bagaimana. Yang ketiga, dari pemerintah juga itu penting, karena pemerintah yang baik itu bukan hanya akan mengurus hal-hal yang besar-besar saja, tetapi urusan anak ini sangat penting. Dan saya lihat banyak sekali polisi wanita sekarang ya, polisi wanita ini ibu-ibu rata-rata pasti empatinya terhadap urusan anak juga sangat besar ya. Oleh sebab itu, yuk bersama-sama kita merawat anak kita supaya generasi ke depan itu lebih baik, karena mencegah itu jauh lebih baik ketimbang kita harus menindak. Baik. Terima kasih sekali. Sekali lagi Ibu Diana Wati sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Yasmil Anwar yang sudah berbincang di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi orang tua agar sama-sama mewaspadai kasus penculikan apalagi yang berujung ke kematian. Sekali lagi terima kasih, dan pemirsa, itu dia perbincangan kami di sore hari ini terkait dengan waspada kasus penculikan terhadap anak. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi, tetaplah di iNews Jabar.